Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Materi Sejarah. Hari ini kita akan membahas mengenai kehidupan manusia purba di Indonesia. Ya, tapi sebelum kita membahas hidup manusia purba di Indonesia, kita akan sedikit membahas dulu mengenai kehidupan awal di Indonesia tentang praaksara. Seperti apa posisi Indonesia dan lainnya, sehingga kita dapat memahami lebih dalam apa dan bagaimana manusia purba di Indonesia. Oke, langsung saja ya. Mari kita masuk materinya. Let's go. Nah ini adalah materi kita mengenai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Oke, di sini masa praaksara ada banyak macam-macamnya. Ada masa praaksara, manusia purba, nenek moyang bangsa Indonesia, perkembangan kehidupan masa praaksara, dan hasil dan nilai kebudayaan masa praaksara. Lanjut. Nah, ini adalah masa praaksara. Kenapa namanya praaksara? Dalam bahasa Inggris, masa praaksara disebut prehistory. Pre itu sebelum dan histori itu sejarah. Jadi prehistory berarti sebelum masa sejarah. Masa praaksara juga disebut masa nirleka. Nir tidak ada, leka tulisan. Jadi masa nirleka atau praaksara berarti masa pada saat manusia belum mengenal tulisan. Nah teman-teman, jadi istilah praaksara itu sebenarnya menggantikan istilah prasejarah atau prehistory. Kenapa? Karena kalau misalkan prasejarah, tidak mungkin manusia itu tidak ada sejarah. Karena ketika ada manusia, maka itu adalah sejarah dimulai. Jika kita melihat bahwa membedakan antara masa prasejarah dengan masa sejarah, maka itu tidak menyambung. Karena saya bilang tadi, ketika manusia ada, maka sejarah muncul. Maka tulisan praaksara itu untuk menandai sebuah zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan atau belum. Praaksara berarti manusia belum mengenal tulisan. Aksara, manusia sudah mengenal tulisan, pun dengan sejarah. Nah, oleh karena itu istilah yang kita gunakan nanti ke depan itu adalah istilahnya adalah praaksara atau masa manusia sebelum mengenal tulisan. Karena memang sebelum mengenal tulisan, maka bukti-bukti jejak-jejak yang ada di masa praaksara itu sudah barang tentu bukan berupa tulisan, tapi berupa benda, artefak-artefak, atau berupa tembikar-tembikar, benda-benda yang ditinggalkan oleh manusia prasejarah dulu, manusia praaksara dulu yang kita temukan saat ini. Jadi segala yang akan kita bahas nanti adalah hasil rekonstruksi dari berbagai ilmu ya. Nanti ada ilmu geologi, antropologi, ada arkeologi, filologi, ada epilogi, ada numismatik, dan ilmu-ilmu lainnya. Sehingga ilmu-ilmu tadi itu setelah melakukan penelitian kemudian dirangkum dalam sejarah dan diajarkan kepada kalian. Seperti itu ya. Nah, lanjut. Nah, periodisasi masa praaksara di sini ada berdasarkan geologi, ada berdasarkan arkeologi. Geologi mengacu pada lapisan bumi, jika arkeologi mengacu pada teknologi purba hasil temuan penelitian arkeologi. Nah, berdasarkan geologi dibagi terhadap 4 zaman, yaitu zaman Arkeozoikum, Azoikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan arkeologi mengacu pada teknologi manusia purba hasil temuan penelitian arkeologi, zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, dan zaman logam. Arkeologi ini berarti apa? Dari benda-benda temuan peninggalan dari manusia-manusia praaksara. Paleo artinya tua, litik itu batu tua, batu madya, meso, neo batu baru, mega itu batu besar, dan logam. Ya, itu berdasarkan arkeologi. Nah, semua periodisasi ini akan kita bahas nanti ke depan untuk kalian pahami bagaimana sejarahnya kita dapat hidup sampai sekarang. Seperti itu.
Nah, ini adalah proses pembentukan pulau Indonesia. Nah, di sini belum nampak ya. Indonesia masih ada sangat di atas ya, dan di sini Australia ini masih satu darat dengan Australia, ini adalah Papua, Maluku dan lainnya. Sedangkan yang satu darat dengan Asia itu ada di sini ya, Sumatera, Jawa, Kalimantan dan sebagian Sulawesi. Nah, nanti akan saya tunjukkan prosesnya seperti apa. Nah, seperti ini prosesnya. Dan selain dari pembentukan tadi, ketika Kepulauan Indonesia terbentuk, itu seorang zoologi yaitu Wallace ya, dia membagi fauna yang ada di Indonesia dengan sebutan garis Wallace. Itu membedakan persebaran hewan-hewan fauna-fauna yang ada di barat, di dataran Sunda, dan di dataran Sahul, hewan-hewan yang ada di dataran Sahul. Kenapa seperti itu? Karena memang hewan-hewan tersebut bermigrasi ya dari sana, dari Asia, dan ini asli dari Afrika dan dari Australia. Nah, di Australia ada garisnya sini, garis Lickert ya, garis Weber, garis Wallace. Nah, di sini adalah pertemuan dari dua daerah, paparan Sunda dan paparan Sahul, sehingga hewan-hewan yang ada di sini hampir mirip ya. Nah, seperti itu. Lanjut kita lanjut ke penemuan lokasi penemuan manusia purba di Indonesia. Nah, jika kita lihat sebelumnya ya, di sini otomatis manusia purba datang dari sini ya. Nah, datang dari sini lalu kemudian ke Sumatera, Jawa, Kalimantan. Nah, nanti kita akan temukan berbagai penemuan di Jawa, salah satunya di Sangiran dan Trinil. Nah, ini adalah lokasi penemuan manusia purba. Pertama di Sangiran, Solo ya, dan Trinil di Jawa Timur. Dan Wajah masih di Jawa Timur. Juga Flores. Nanti manusia-manusia yang kita temukan di 4 daerah ini akan kita bahas sekarang. Nah, wilayah Indonesia diperkirakan menjadi tempat hunian manusia purba. Beberapa daerah di Indonesia yang menjadi tempat hunian manusia purba antara lain Sangiran, Trinil, Wajah, dan Flores. Nah, jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia terdiri dari beberapa jenis, yaitu Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens. Ini adalah situs Sangiran ya. Nah, Meganthropus seperti apa? Nah, ini adalah ciri-cirinya. Fosil Meganthropus pertama kali ditemukan oleh von Koenigswald pada 1941 di desa Sangiran sekitar lembah Sungai Bengawan Solo. Meganthropus merupakan jenis manusia purba paling tua. Fosil yang ditemukan berupa fragmen rahang bawah sebelah kanan, rahang atas sebelah kiri, dan gigi lepas. Dari hasil penemuan fosil tersebut diperkirakan bahwa jenis ini memiliki ukuran yang sangat besar atau raksasa. Oleh karena itu, fosil ini dinamakan Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus artinya manusia yang besar, paleo artinya tua, javanicus artinya Jawa. Jadi Meganthropus paleojavanicus berarti manusia besar yang berasal dari Jawa. Ada juga yang menyebut Meganthropus ini sebagai Giganthropus. Ya, seperti itu. Nah, Meganthropus paleojavanicus diperkirakan hidup pada 1-2 juta tahun lalu
fragmen fosil Meganthropus yang ditemukan masih sangat sedikit. Selanjutnya adalah Pithecanthropus. Kalau tadi Meganthropus adalah manusia besar, kalau Pithecanthropus adalah manusia kera. Kenapa? Pithe artinya kera, Tropus artinya manusia. Jadi adalah Pithecanthropus berarti manusia kera. Ciri-cirinya seperti apa? Nah, jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia adalah Pithecanthropus. Sisa-sisa kehidupan Pithecanthropus dapat ditemukan di bentuk Kedungurubus, Rhinium, Sangiran, Sambung Macan, dan yang ditemukan di Indonesia. Nah, beberapa jenis Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia antara lain Pithecanthropus mojokertensis dan Pithecanthropus erectus. Nah, Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus mojokertensis merupakan manusia purba jenis Pithecanthropus tertua yang ditemukan di Indonesia. Pithecanthropus mojokertensis ditemukan oleh von Koningswald di Mojokerto tahun 1936. Pada lapisan Pleistocene bawah ini hidup sekira 2,5 sampai 1,25 juta tahun yang lalu. Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman melihat angkanya mundur, karena ini ibaratnya minus ya teman-teman. Kalau teman-teman pandai matematika, pasti harus pandai matematika ya. Minus itu minus 25 itu lebih kecil daripada minus 1,25. Fosil Pithecanthropus mojokertensis yang berhasil ditemukan berupa tengkorak anak-anak, atap tengkorak, rahang atas, rahang bawah, dan gigi lepas. Berdasarkan temuan tersebut, ciri-ciri fisik Pithecanthropus mojokertensis diperkirakan yaitu tulang pipi kuat, berbadan tegak, tonjolan kening tebal, otot-otot tenguk kuku, muka menonjol ke depan, dan volume otak 650 sampai 1000 cm3. Nah, yang kedua adalah Pithecanthropus erectus atau Homo erectus. Pithecanthropus erectus memiliki daerah persebaran paling luas. Pada 1890, Eugene Dubois berhasil menemukan beberapa fosil Pithecanthropus erectus di Kedungurubus, Trinil, dan Ngawi. Pada saat ini nama ilmiah Pithecanthropus erectus adalah Homo erectus. Para ahli paleoantropologi yang menduga bahwa Homo erectus berasal dari Afrika. Homo erectus bermigrasi selama masa Pleistocene sekitar 2 juta tahun lalu. Jadi fisik Pithecanthropus erectus yaitu badan tegak, hidung lebar, dagu tidak ada, alat pengunyah kuat, berat badan 80 sampai 100 kg, tinggi badan 160 sampai 120 cm, terdapat tonjolan kening pada dahi, tulang tengkorak berbentuk lonjong, volume otak 750 sampai 1000 cc, dan muka didominasi oleh bagian rahang yang menonjol. Nah, selanjutnya adalah Homo sapien. Karena Homo sapien, Homo itu berarti manusia, sapien itu berarti manusia cerdas, ya. Jadi sapien itu cerdas atau berbudi. Jadi Homo sapien artinya manusia cerdas. Homo berarti manusia, sedangkan sapien artinya cerdas atau berbudi. Jadi Homo sapien bisa dibilang dengan manusia berbudi atau manusia yang cerdas. Tingkat kecerdasan Homo sapien salah satunya disebabkan volume otaknya yang jauh lebih besar daripada jenis manusia purba sebelumnya. Homo sapien diperkirakan memiliki ciri fisik antara lain tengkorak besar, volume otak diperkirakan 1650 cc, muka datar dan lebar, akar hidung lebar, bagian mulut menonjol sedikit, dahi agak miring, di atas rongga mata ada busur kening yang nyata, langit-langit mulut besar dan dalam, rahang bawah masif, gigi besar-besar, serta tinggi badan sekira 173 cm. Jenis-jenis Homo sapien yang ditemukan di Indonesia antara lain Homo wajakensis ditemukan di Wajah, Homo soloensis ditemukan di Solo, dan Homo floresiensis ditemukan di Flores. Nah, ini adalah Homo wajakensis. Homo wajakensis, manusia dari Wajah, ditemukan di lembah Sungai Berantas, Wajah, Tulungagung, Jawa Timur. Fosil Homo wajakensis ditemukan pada lapisan Pleistocene atas oleh Eugene Dubois pada 1889. Manusia purba ini diperkirakan hidup pada 40 sampai 25 ribu tahun lalu. Von Koningswald mengategorikan Homo wajakensis dalam jenis Homo sapien atau manusia cerdas karena sudah mengenal upacara penguburan.
Yang kedua adalah Homo soloensis. Homo soloensis pertama kali ditemukan oleh von Koningswald pada 1931 sampai 1934 di daerah Andong di tepi Sungai Bengawan Solo. Selain itu, fosil Homo soloensis ditemukan di Sambung Macan dan Ngawi. Manusia purba Homo soloensis diperkirakan hidup pada 900 sampai 200 ribu tahun yang lalu. Jadi semakin kesini semakin kecil ya angkanya. Kecuali ketika nanti nyambung ke Masehi baru angkanya makin besar. Ya. Nah, selanjutnya adalah Homo floresiensis. Nah, ini yang paling unik ya. Homo floresiensis ditemukan oleh para ilmuwan dari Australia pada 2003 dalam ekskavasi di Gua Liang Bua, Flores. Homo floresiensis ditemukan oleh para ilmuwan dari Australia pada 2003 dalam ekskavasi di Gua Liang Bua, Flores. Manusia purba ini hidup di Kepulauan Flores sekira 18.000 tahun lalu. Menurut tim ilmuwan yang menemukan fosil tersebut, Homo floresiensis merupakan keturunan spesies Homo erectus yang hidup di Asia Tenggara sekira 1 juta tahun yang lalu. Akibat proses seleksi alam, tubuh mereka berevolusi menjadi bentuk lebih kecil. Dalam jurnal ilmiah Nature, para ilmuwan menjelaskan Homo floresiensis sebagai spesies baru manusia. Sementara itu, menurut Teguh Jakob, Homo floresiensis bukan merupakan spesies baru, melainkan nenek moyang dari orang-orang Katai di Flores yang menderita penyakit mikrosefalia, yaitu bertengkorak kecil dan berotak kecil. Nah, teman-teman, itu adalah materi mengenai manusia purba. Cukup panjang ya pembahasannya. Tidak apa-apa, jadi dari manusia purba tadi kita bisa melihat ya, bahwa bentuk yang paling sederhana dari yang badannya besar, otaknya kecil, kemudian terus berkembang menjadi badannya kecil, otaknya besar. Ini soal fisiologi ya. Kenapa? Karena memang ketika otak manusia besar, maka potensi yang dia punya itu juga besar. Kecerdasannya pun besar. Sehingga dengan seperti itu manusia mengembangkan berbagai kemampuannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang asalnya nanti kita ke depan membahas dari hidup berburu dan beramu yang mengandalkan fisik, kemudian berkembang pada sebuah keahlian baru di zaman logam ketika orang menggunakan jari-jarinya untuk membuat karya yang indah. Nah, teman-teman, itu adalah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.